Hidup kita adalah sebuah tulisan dalam buku yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan pena yang digunakan untuk menulis adalah tindakan-tindakannya kita. You choose, mau mengisi dengan hal yang benar atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. Di minggu ketiga ini, di bulan Mei, judul sermon yang saya akan sharing pagi hari ini adalah Accountable Life. Accountable Life. Accountable Life. Ya, suatu hari pada suatu pagi yang cerah dan menyenangkan pada saat itu, saya dan suami mengantarkan anak kami ke latihan basket ya pagi-pagi. Dan setelahnya kami mampir ke suatu coffee shop. Ke suatu coffee shop ya. Sambil ngopi di pagi yang menyenangkan itu kami ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita ringan ya, menyenangkan sekali pokoknya pagi itu. Namun tiba-tiba suasananya berubah. Jadi suatu pagi yang tenang dan menyenangkan dengan kopi dan roti. Tiba-tiba suasananya berubah. Saat kami mendengar suara klakson mobil yang berulang-ulang di depan coffee shop tersebut. Dan saya masih nggak begitu ngeh ya, karena saking asiknya ngobrol sama suami saya, kami sampai ketawa-ketawa, nggak tahu ngetawain apa ya waktu itu, lupa. Pokoknya ketawa-ketawa gitu. Tapi saking menyenangkan pagi itu, kita nggak dengar kalau ada bunyi klakson mobil berulang-ulang di depan coffee shop. Dan tiba-tiba barista dari coffee shop itu menghampiri kami dan mengatakan, "Kak, itu mobilnya yang di depan ya, Kak?" Terus langsunglah kami sadar, wah, langsung bergegas keluar. Ternyata mobil yang di klakson-klakson itu adalah mobil kami yang lagi parkir di depan coffee shop. Jadi sebelumnya kami parkir di depan coffee shop itu ada 3 mobil berderet. Dan di situ kayak ya seperti parkiran biasa aja gitu. Namun pada saat kami keluar, ternyata tinggal mobil kami sendirian di situ dan terlihat bahwa mobil kami agak menghalangi jalan. Jadi memang di depan coffee shop itu tidak ada garis untuk parkir atau aturan parkir. Jadi kayak bebas aja gitu. Jadi
kami pun mengikuti, pada saat datang mengikuti barisan mobil yang sudah ada, ikut. Tapi pas keluar ternyata mobil kami tinggal sendirian. Dan ternyata mobil kami menghalangi sedikit jalan di situ. Kami bergegas keluar dan mobil yang sedang klakson itu terus klakson, terus prianya terus mengklakson mobil dan wanitanya membuka jendela mobil sambil berkata sesuatu yang puji Tuhan saya nggak dengar dia ngomong apa gitu. Saya nggak dengar dia ngomong apa dan suami saya cepet-cepet langsung masuk mobil dan pindahin mobil. Dan saya langsung merespon dengan minta maaf. Saya beberapa kali minta maaf karena jendelanya langsung ditutup lagi gitu. Jadi supaya dia tahu kalau saya lagi minta maaf, saya menggunakan gestur tubuh minta maaf kayak gitu. Dan akhirnya beberapa kali saya minta maaf, si pria yang ada di kursi kemudi melambaikan tangannya seperti bilang ya sudah gitu. Oh ya udah, puji Tuhan case close gitu. Dan kami langsung masuk ke dalam mobil. Saya dengan refleks waktu itu bawa langsung kopi itu langsung lari-lari dibawa langsung ke mobil gitu. Dan pada saat duduk di mobil, langsung kok gitu amat ya. Terus saya teringat tas saya terlupa di coffee shop, jadi saya balik lagi ke coffee shop. Dan si barista berkata, kenapa sih Bu minta maaf, harusnya gak usah gitu-gitu amat lah itu mobilnya. Saya langsung berkata ya gak apa-apa, mungkin dia having a bad morning, mungkin ya. Kalau kami kan saat itu lagi ketawa-ketawa, jadi kondisi hati kami ada dalam keadaan baik. Mungkin kondisi orang-orang yang ada dalam mobil itu pagi itu tidak dalam keadaan yang baik-baik gitu ya. Ya, kami masuk, kami kembali ke mobil, suami saya, tadi kamu minta maaf ya? Iya, saya jawab. Iya, kenapa ya saya minta maaf gitu? Kenapa saya langsung merespon minta maaf? Kemudian saya berpikir, saya rasa kita memulai hari dengan baik. Roh Kudus memimpin kita. Sehingga saat ada kejadian-kejadian tiba-tiba seperti itu, kita dapat merespon dengan benar. Sampai hari ini, kami ngobrol waktu itu. Sampai hari ini kan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan begitu banyak kebenaran yang kita terima. Dan kita pelajari. Dan kebenaran-kebenaran yang telah kita terima itu seharusnya tidak berhenti di catatan kita aja. Tidak berhenti di note gadget kita aja. Tapi kebenaran firman itu kita terima, mengalir masuk dalam hati dan pikiran kita, mengubahkan hati kita dan cara berpikir kita, dan itu keluar dari tindakan kita sehari-hari. Disitulah tampak perubahannya, disitu tampak transformasinya kita. Disitulah dampak pertumbuhan kita di dalam Tuhan dapat dirasakan oleh orang lain. Ya. Jika kami bereaksi sama dengan orang tersebut, apa perbedaannya kita dengan pengikut Kristus? Kita bukan hanya sekedar ingin dilihat baik, tapi lebih kepada dirasakan dampaknya oleh orang yang bertemu dengan kita. Yang hidupnya berpapasan dengan kita. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah, ada usaha yang dilakukan kita. Jadi gak sekedar pada saat kita terima Tuhan, kita langsung bisa menjadi orang yang terus berdamai. Berusahalah, ada usaha yang kita lakukan, ada tindakan yang kita lakukan. Untuk hidup damai dengan semua orang. Seorang yang dewasa secara rohani pasti akan mengusahakan kedamaian.
Seorang yang dewasa secara rohani pasti akan minta maaf duluan. Perkara dia benar atau salah, yang utama bagi dia adalah mengusahakan kedamaian. Dia merasa bertanggung jawab untuk mengusahakan kedamaian. Di kelas pernikahan kita sering dapat nih, yang waras ngalah, yang dewasa minta maaf duluan. Kita sering dengar itu, terus kita nggak ngelakuin. Untuk apa? Hanya sampai di pengetahuan, hanya sampai di catatan. Tapi tidak ada aplikasinya dalam hidup kita. Ya, kata ini muncul dalam pikiran saya, accountable. Accountable. Saya jadi berpikir secara pribadi ya, apakah hidup saya sudah accountable sebagai seorang pengikut Kristus? Sebagai seorang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebagai seorang yang sudah diangkat dan dipilih dan dipulihkan. Sebagai seorang yang sudah menerima pengampunan dan kasih karunia-Nya. Sebagai seorang yang telah diurapi dan diberikan otoritas. Dan sebagai seorang yang melayani Tuhan. Itu pertanyaan pribadi saya. Di gereja pada hari Minggu kita bisa bertemu dan saling sapa, ramah satu dan dengan yang lain dengan penuh kehangatan dan senyuman yang luar biasa. Namun, apakah saat orang lain bertemu dengan kita di hari Senin sampai Sabtu, dia akan menemukan orang yang sama yang dia temukan di hari Minggu? Saya berharap ini menjadi pertanyaan kita semua, bagi diri kita sendiri. Apakah yang kita katakan di hari Minggu di gereja dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan pada hari Senin sampai Sabtu? Accountable. Accountable artinya Anda mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi sebagai akibat dari pilihan dan tindakan Anda. Akuntabilitas adalah mengambil tanggung jawab atas tindakan Anda, baik dan buruk. Bertanggung jawab atas dampak yang Anda timbulkan terhadap dunia atau lingkungan sekitar Anda. Dan bertanggung jawab melakukan perbaikan bila diperlukan. Ketika kita menganggap diri kita bertanggung jawab, kita menciptakan budaya integritas. Menciptakan kepercayaan dan pertumbuhan. Ya, hidup yang accountable artinya kita menjalani hidup dengan sadar penuh. Kita punya kesadaran penuh akan segala tindakan dan keputusan kita. Kita gak ceroboh, kita gak sloppy. Kita memikirkan dampaknya dan bersedia bertanggung jawab pada dampaknya. Kita selalu bertanya, apakah pada saat saya melakukan ini, saya menjadi berkat atau batu sandungan? Apakah yang saya lakukan ini dampaknya menjadi sesuatu yang benar atau sebaliknya? Berat ya. Ya, waktu dapetin kata accountable ini, accountable life, saya merasa Tuhan, saya bagikan ini. Saya ini masih berproses. Kita semua masih berproses. Pada hari Senin yang lalu, Pastor WA tanya, Ci, kamu sudah dapat tema apa yang mau kamu bawakan di hari Minggu? Saya bilang, sudah dapat tipis-tipis gitu. Saya belum berani bilang tentang accountable ini. Namun saat itu pastor bilang, saya dapat tema accountability. What? Pastor pun mendapatkan hal yang sama, accountability. Saya langsung bilang sama pastor itu adalah judul sermon saya, accountable life. So saya mau taat aja ini. Saya mau bagikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya, apa yang saya alami, saya mau dengan berani membagikan kepada kita semua, karena kita sama-sama belajar di sini ya. Ya.
Tentang accountable life, ada beberapa hal yang pagi ini akan saya bagikan dan pelajari bersama. Bagaimana kita menjalani accountable life ini? Atau kenapa hidup yang bertanggung jawab ini sangat penting untuk kita jalani? Beberapa hal. Yang pertama, kesadaran untuk menjadi garam dan terang. Kesadaran untuk menjadi garam dan terang. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki kesadaran bahwa hidup kita ini ditentukan untuk menjadi berkat bagi orang lain loh. Hidup kita ini adalah garam dan terang dunia. Itu adalah fungsi yang Tuhan berikan bagi kita. Matius 5 ayat 13-16 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan akhirnya memuliakan Bapamu yang di surga. Itu panggilan kita. Itu fungsi yang dilekatkan oleh Tuhan pada saat kita percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberikan nih, kamu adalah garam dan terang dunia. Hidup kita ini dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan, diurapi. Seperti bulan lalu kita belajar, diurapi artinya kita dipilih, dipisahkan, dikuduskan untuk suatu tujuan khusus. Kita mengemban fungsi dari Tuhan, yaitu sebagai garam dan terang. Garam yang membawa perbedaan dan pengaruh baik. Dan terang yang membawa cahaya, membawa harapan, membawa kasih Yesus. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, di keluarga, di pekerjaan, di usaha, apapun yang menjadi fungsi kita. Kita adalah garam dan terang. Saat kita sadar, saya ini garam dan terang. Pasti kita tidak akan hidup dengan sembarangan. Anda setuju dengan saya? Apapun yang akan kita lakukan, kita pasti punya kesadaran yang penuh. Kita punya awareness. Kita akan terus menjaga hidup ini bersih dan murni. Sama seperti yang Pastor Daniel bagikan di minggu pertama. Purified. Karena kita mengemban fungsi dari Tuhan. Hidup kita ini punya pengaruh loh bagi dunia. Dan pengaruh kita seharusnya membawa kemuliaan buat Tuhan. Pujian buat Tuhan. Bukan sebaliknya. Kalau saya analogikan ya, sama seperti seorang ibu yang memiliki bayi dan memberikan ASI untuk bayinya. Sang ibu pasti tidak akan makan sembarangan. Dia akan makan makanan yang bergizi. Banyak minum air putih, banyak makan buah, banyak makan sayur, konsumsi vitamin, segala hal yang baik akan dia konsumsi. Dia mengkonsumsi hal-hal yang baik demi bayinya. Dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan agar bayinya mendapatkan gizi yang terbaik melalui ASI yang diberikan oleh sang ibu. Di sini sang ibu sadar betul akan tanggung jawabnya. Bahwa dia bertanggung jawab pada satu nyawa nih. Dia tidak akan sembarangan. Dia akan menjaga hidupnya, dia akan menjaga makanannya. Karena apa yang dia konsumsi memberikan dampak bagi bayinya. Sebagai garam dan terang bagi lingkungan sekitar kita, sebelum kita bertindak, kita harus sadar betul akan dampaknya. Selalu bertanya, apakah yang akan saya lakukan ini memberkati atau tidak? Be very mindful with what you do. Kembali ke cerita saya tadi
dengan suami di pagi hari di coffee shop itu. Di situasi itu, hal terbaik yang bisa kami lakukan adalah minta maaf. Bukan sebaliknya. Dan bagaimana caranya kita hidup sebagai garam dan terang? Jawabannya ada di hal selanjutnya, yaitu nomor 2. Hidup sama seperti Kristus hidup. Hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 5-6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jika kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka kita pun hidup sama seperti Kristus hidup. Yesus Kristus menjadi teladan kita untuk bagaimana kita menjalani hidup kita. He is our role model. The real role model. Ya, kita sudah diselamatkan. Kita bukan hanya hidup dalam kasih karunia, tetapi hidup semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita memampukan kita untuk bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi kasih karunia itu tidak kita menerima kasih karunia terus kita udah hidup masih sembrono, masih sembarangan, sesuka kita. No, kasih karunia diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa dimampukan hidup sama seperti Kristus hidup. Hidup kita sama seperti Kristus, jadi hidup kita seharusnya menjadi teladan. Sama seperti Kristus, penuh kasih dan pengampunan. Dia adalah pendamai, dia berjalan dalam kuasa dan otoritas. Dia hidup kudus. Yesus selalu mengajar, menyatakan kebenaran, mengadakan mujizat dan kesembuhan. Dan satu hal, di dalam Yesus tidak ditemukan kesalahan. Di dalam Yesus tidak ditemukan kesalahan. Kalau kita baca di kitab Lukas, pada saat Yesus akan diadili, Yesus sampai dilempar sana sini. Di Pilatus, dia gak dapat kesalahannya Yesus. Aku tidak melihat ada kesalahan padanya. Dia lempar ke Herodes. Herodes pun bilang seperti itu. Aku tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Dilempar balik ke Pilatus. Pilatus tetap bilang, aku tidak menemukan kesalahan padanya. Hiduplah sama seperti Yesus. Teladan kita, the real role model. Sampai, saya tahu ini berproses, sampai orang sulit untuk menemukan kesalahan kita. Luar biasa banget itu. Yesus taat kepada Bapa. Ketaatan adalah gaya hidupnya Yesus. Dia setia dan menggenapi kehendak Allah Bapa. Kita harus hidup dengan Yesus, dekat dengan Yesus. Semakin mengenalnya, semakin mengikuti caranya. Semakin kita dekat dan mengenalnya, kita akan semakin serupa dengan Yesus. Dan hidup sama seperti Kristus hidup. And in everything we do, we choose the Jesus way. We choose the Jesus way. Di dalam apapun yang kita lakukan, di jalan apapun yang dihadapkan sama kita, kita memilih caranya Yesus. Kita memilih jalannya Yesus. Jesus way is not easy.
Jalannya Tuhan, caranya Tuhan, bukan cara yang mudah. Karena daging kita itu pasti ya, kita masih hidup dalam daging. Daging kita masih meronta-meronta untuk melakukan sesuai dengan perasaan kita. Kalau manusia lama dengan kebiasaan lama, di klakson-klakson begitu, mungkin saya akan counter back. Manusia lama saya akan counter back. Membela diri, menyalahkan balik, menyalahkan keadaan. Karena saya bisa bilang, gak ada aturan parkir di sini. Kamu gak bisa marah. Kalau manusia lama bisa seperti itu. Namun, menyalahkan balik, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, itu adalah ciri orang-orang yang tidak punya accountability. Melepaskan tanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab. Play victim, sebagai korban, gak mau disalahkan. Itu adalah ciri-ciri seorang yang tidak punya accountability. Tidak mau bertanggung jawab. Kalau bisa orang lain yang bertanggung jawab, bukan saya. Kita sudah diselamatkan, yang lama sudah berlalu. Tidak lagi hidup seperti manusia lama. Hidup kita tidak lagi mengikuti cara hidup duniawi. Kita sebagai orang yang telah dilahirkan kembali, hidup seperti cara hidupnya Kristus. Dengan manusia baru, kita hidup sama seperti cara hidupnya Kristus. Kalau dunia berkata, wah bales dong, biar kasih pelajaran buat orang yang jahat sama kamu. Tetapi dalam Yesus, kita melepaskan pengampunan. Bahkan berdoa bagi orang yang bersalah kepada kita. Amin. Dunia berkata, gak apa-apalah pacaran melakukan hubungan yang gak seharusnya dilakukan pasangan yang belum menikah. Banyak kok yang begitu. Sekarang rata-rata orang begitu kok yang pacaran. Tetapi dalam Yesus kita menjaga kekudusan. Hidup sama seperti Yesus Kristus hidup mengajarkan kita untuk menjaga hidup dengan benar. Sesuai dengan jalannya Yesus, sesuai dengan kehendaknya Yesus. Kita bertanggung jawab pada segala tindak, tanduk, dan langkah kita. That's accountable. Seseorang yang bertanggung jawab. Hal yang ketiga. Hidup ini adalah surat terbuka. Hidup ini adalah surat terbuka. 2 Korintus 3 ayat 2-3 berkata, kamulah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita harus sadar bahwa kita ini seperti surat terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Itulah hidup kita. Saya minta Victor boleh naik. Hidup kita adalah sebuah tulisan dalam buku yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan pena yang digunakan untuk menulis adalah tindakan-tindakannya kita. Jadi buku itu diisi oleh setiap tindakan-tindakan kita. You choose, mau mengisi dengan hal yang benar atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. Saya membayangkan kalau kita ke sebuah toko buku, ada buku-buku yang bisa dibaca oleh pengunjung toko ya, bisa dibuka, bisa diakses. Sama seperti hidup kita. Seperti buku yang bisa dibaca oleh setiap orang yang bertemu dengan kita. Markus 4 ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini terlihat.
Karena sesuai dengan panggilan Tuhan dalam setiap kita. Kita adalah terang dunia. Kita terlihat. Dan sadar atau tidak, hidup saudara dan saya saat ini dikelilingi oleh banyak kamera. Semua orang pegang gadget ya sekarang. Dan semudah itu untuk mengakses kamera. Semudah itu untuk merekam dan foto. Beberapa waktu lalu saya menemukan sebuah reels di Instagram. Jadi ini ada seorang presiden UFC. Presiden UFC, dia sedang merekam sesuatu. Yang dia rekam adalah apa yang dilakukan oleh seorang petugas. Pengiriman barang. Dia sedang melakukan tugasnya, sedang mengisi truk barang dengan paket-paket dari para pelanggan gitu. Namun yang dia lakukan adalah tidak sesuai dengan aturan. Dia melempar semua paket-paket itu dengan careless, kasar. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam paket itu. Apakah paket itu bisa dilempar, tapi seharusnya tidak seperti itu dia memperlakukan paket-paket dari pelanggan. Dia lempar aja begitu, lempar. Direkam oleh seorang presiden UFC yang followernya 9 juta lebih. Dan itu dipost di Instagram dia. Anda bayangkan efeknya luar biasa. Itu bisa di-repost lagi, akhirnya seluruh dunia bisa melihat. Sesuatu tindakan yang sloppy, yang sembrono, yang sembarangan. Dia melakukan tugasnya dengan sembarangan. Dia pikir gak ada yang lihat. Dia pikir gak ada yang rekam. Dia pikir baik-baik saja. Dia melakukan seperti itu. Dia melakukan tugas yang seperti itu. Dan direkam oleh seorang yang sangat terkenal. Yang followernya banyak banget. Dan berakhir dia dipecat. Hidup kita ini sama seperti etalase ya. Kalau kita ke suatu toko gitu. Yang ditampilkan di etalase adalah hal-hal yang baik. Setuju? Dari suatu produk atau produk makanan atau kue dan segala macam, yang ditampilkan adalah yang terperfect, yang terbagus, terbaik ditampilkan di etalase. Yang jelek-jelek di belakang. Yang kita tampilkan di sosial media kita pasti yang terbaik. Menggunakan filter, menggunakan tipuan dan segala macam. Yang kita tampilkan adalah daminya. Yang kita tampilkan adalah palsunya. Apakah yang Anda tampilkan di etalase hidup Anda adalah yang sebenarnya? Adalah Anda yang sebenarnya. Sehingga pada saat orang bertemu dengan Anda, dia menemukan yang sebenarnya. Sama seperti yang dia lihat. Bukan sesuatu yang palsu. Kadang-kadang saya mau foto sesuatu di rumah gitu ya. Saya suka kadang-kadang kalau minum kopi saya suka foto dan segala macam. Saya berusaha di foto itu ditampilkan yang bagus banget, rapi dan segala macam. Yang berantakan-berantakan saya pinggirin. Ya nggak sama, ada yang seperti saya nggak? Ya, pokoknya, tapi saya tampilkan yang saya foto adalah yang rapi dan bagus. Namun kalau dilihat secara keseluruhan, mejanya berantakan. Hidup kita ini etalase. Mungkin orang bisa melihat, wah bagus banget hidupnya, indah banget hidupnya. Tapi saat orang bertemu dan mengalami kehidupan kita, bertemu dan kenal kita, apakah dia melihat hal yang sama yang kita tampilkan di etalase hidup kita? Ada satu cerita lagi.
Ini kejadian yang baru saja saya alami. Saya sampai shock, saya bilang, Tuhan kenapa saya yang ngalamin ini ya? Oh ternyata Tuhan lagi mau ngomong sesuatu sama saya. Jadi beberapa waktu lalu kami ada di suatu acara dan saya mengambil roti. Ya roti, kemudian saya sisihkan sebentar, saya taruh di meja saya. Kemudian saya agak lupa dan sore sebelum pulang kerja saya mau makan. Roti itu terlihat dalam kondisi yang baik. Terlihat dalam kondisi yang ya sama-sama semuanya. Kemudian dengan ya seperti biasa saya mau makan roti. Saya gigit rotinya, saya gigit. Kemudian ada kayak ledakan gitu. Ada kayak ledakan, kayak tepung gitu. Puff, gitu. Saya sampai kaget, ini apa kok roti sampai meledak gini gitu. Keluar tepung-tepung gitu. Terus teman saya bilang, Mbak heboh banget sih makannya. Enggak, saya baru gigit satu pertama tapi ini langsung meledak kayak gini, saya juga gak ngerti kenapa. Terus saya belum melihat. Saya pikir di atasnya itu kan ada gula-gula ya ada lapisan gula gitu. Saya makan, tapi Roh Kudus tuh seperti lihat rotimu gitu. Dan pada saat saya melihat roti itu dalamnya hitam banget. Hitam, ternyata sudah berjamur. Ternyata yang saya gigit tadi efek jamur. Puji Tuhan saya belum telan itu. Saya belum telan itu dan saya diingatkan sama Roh Kudus, lihat rotimu. Saya lihat, saya sampai gemeteran, saya langsung lepeh itu roti, saya kumur-kumur. Saya shock gitu. Kok bisa tampilan roti yang di atasnya bagus, di dalamnya hitam berjamur. Sepintar apapun kita menyembunyikan hidup kita, at the end of the day, semua akan tersingkap. Pada saat orang lain dari jauh melihat Anda, sugar coated. Hidup Anda kemas dengan gula sehingga terlihat manis dan bagus tampaknya. Namun pada saat bertemu dan mengalami, kenal dengan kita, dia akan merasakan apa yang sesungguhnya ada dalam hidup kita. Jangan sampai hal ini ada bagi kita, Jemaat GKS Balikpapan. Amin. Apa yang tampak di permukaan seharusnya sama dengan di dalam dan di belakang. Apa yang tampak dalam kehidupan Anda, seharusnya pada saat orang bertemu Anda dan kenal Anda, dia menemukan hal yang sama dengan apa yang dia lihat di permukaan. Tidak ada tipu-tipu, tidak ada sugar coated. Dia menemukan hal yang sama. Karena apa? Karena kalau kita benar-benar hidup dengan kesadaran bahwa kita terang dunia, kita garam dunia. Kalau kita benar-benar hidup sama seperti Kristus hidup, jamur hitam itu tidak akan ada dalam hidup kita. Hal yang buruk itu tidak akan ditemukan dalam hidup kita. Yang ditemukan adalah kasih Tuhan. Yang ditemukan adalah pengampunan. Yang ditemukan adalah kebenaran. Yang ditemukan adalah kehidupan Kristus. Yesus terlihat melalui hidup kita. Orang lain mengalami Yesus melalui hidup kita. No tipu-tipu. Tidak hanya baik di gereja. Tapi Senin sampai Sabtu sama seperti kita hidup di hari Minggu. Sama seperti apa yang kita tampilkan di hari Minggu. Itulah diri kita.
Itulah yang kita jalani, itulah yang kita hidupi. Kebenaran, kasih dari Kristus. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Tidak seorang pun dari kita hidup untuk diri sendiri. Dan tidak seorang pun dari kita yang mati untuk dirinya sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Jadi hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ayat ke-12. Jadi kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. We are accountable to Jesus. Kita bertanggung jawab kepada Allah. Bulan ini tema kita adalah Give and Miracle. Keajaiban, give and miracle atau karunia dan keajaiban atau mujizat. Dan kalau saudara notice bahwa hari ini tepat di tanggal 19 Mei kita memperingati hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga kepada murid-muridnya dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Saya baca sedikit ya di ayat ini karena ini adalah dasar dari tema besar Gereja GKS Balikpapan, yaitu Momentum and Movement. Ketika tiba hari Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk dan diam di dalam hidup kita. Kita diberikan kuasa, kita diberikan karunia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sama seperti apa yang Yesus lakukan. Perbuatan-perbuatan ajaib yang mau Tuhan lakukan melalui kita anak-anaknya. Dan adalah sangat penting untuk kita boleh menjaga hidup kita accountable. Agar karunia dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib melalui hidup kita dapat memberkati dan membangun hidup orang lain. Bagaimana kita berdoa bagi seseorang untuk memperoleh kesembuhan dari sakit penyakitnya. On the other hand, didapati saudara, mohon maaf, masih merokok. Anda berdoa untuk kesehatan. Tapi di satu sisi masih merokok. Bagaimana saudara menjadi seorang pemimpin, namun di kantor atau di dunia usaha masih melakukan praktek-praktek yang tidak menunjukkan integritas. Accountable life is very, very important. Bagi kita, anak-anak Tuhan yang hidupnya bertanggung jawab pada Tuhan. Ingat, Yesus memberikan kita amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan punya amanat agung dalam hidup kita semua, anak-anaknya. Tuhan mau kita membawa gospel itu, penginjilan itu, dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, kita sedang menginjili.
penginjilan yang paling efektif adalah saat orang lain melihat dan merasakan buah-buah yang baik yang lahir dari kehidupan kita yang benar. Kita nggak bisa bilang, percaya Yesus yuk, Yesus mengasihi kamu. Tapi hidup kita masih sembrono. Kita masih hidup dengan cara manusia yang lama. Kita masih hidup dengan cara-cara duniawi. Accountable life is very important. Orang lain dapat merasakan Yesus melalui hidup kita. Itulah yang seharusnya terjadi. Saya mau menutup dengan 2 ayat ini. 2 Korintus 2 ayat 14-15. Tetapi syukur kepada Allah, sebab melalui apa yang telah dilakukan oleh Kristus, Ia telah memperoleh kemenangan atas kami. Sehingga kemanapun kami pergi, Ia memakai kami untuk bercerita kepada semua orang mengenai Tuhan dan menyebarkan Injil bagaikan wangi-wangian yang harum semerbak. Bagi Allah, kami merupakan bau harum yang menyegarkan, yaitu keharuman Kristus yang ada dalam kami dan yang tercium oleh orang-orang sekitar kami, baik yang sudah diselamatkan maupun yang belum. Jika kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran bahwa kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang, karenanya kita hidup sama seperti Kristus hidup. Dan hidup kita adalah tulisan terbuka yang sangat indah, yang dapat dibaca, yang dapat diakses oleh semua orang. Maka hidup ini akhirnya menyebarkan keharuman bagi Kristus untuk orang-orang di sekitar kita. Saudara dan saya membawa keharuman Kristus. We represent Jesus Christ. Kita merepresentasikan Yesus Kristus melalui hidup kita. Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin.